Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Cumay Family. Nah, di video kali ini aku akan share pengalaman aku selama hamil di Tri semester 1. Apa saja sih yang aku rasakan dan apa saja yang aku lakukan selama hamil Tri semester 1. So, buat kalian yang penasaran, keep for watching. Jadi aku tuh tahu-tahu hamil di tanggal 16 September 2021. Nah itu aku udah hamil 2 minggu karena hari terakhir aku haid tanggal 4 September. Setelah itu aku langsung dibelikan suamiku test pack yang ada di apotek terdekat dekat rumah, dan gak lama aku langsung test pack dan hasilnya positif. Saat itu suamiku itu haru campur kaget karena baru pertama lihat aku hamil, karena itu tepat pada usia pernikahanku yang baru 2 bulan. Setelah tes pack, aku langsung diajak suamiku untuk periksa ke bidan terdekat yang ada di dekat rumah. Dan waktu itu langsung periksa ke bidan, cek semuanya. Yang pertama itu cek berat badan, tinggi badan. Berat badan awal aku dulu kecil banget, yaitu 42 kilo. Dan selama 2 minggu hamil aku belum mengalami berat badan karena belum nampak apapun. Dan kata bidan disarankan untuk USG saat umur 3 bulan. Tapi saat itu aku pengen cepet-cepet tahu dan penasaran juga, jadi aku langsung USG ke dokter terdekat. Ya, waktu itu aku cari dokter yang perempuan dan ketemu dokter perempuan yang ada di Madiun Kota. Saat itu aku langsung reservasi di Hamid 1 dan langsung dapat nomor antrian. Aku lupa nomor antriannya berapa. Jadi di sana itu tempatnya masih baru karena dokternya itu baru buka praktek di situ. Sebelumnya dia prakteknya di Rumah Sakit Santa Clara sama Rumah Sakit Ndumus. Tapi setelah USG di sana, nyatanya pas masuk dokternya itu langsung melakukan USG, dan ternyata di layar monitor USG janinnya belum nampak dan kantongnya udah ada. Itu usia 7 minggu. 7 minggu berarti 5 minggu setelah aku periksa dari bidan. Di sana aku disuruh tes pack ulang sama dokternya, dikasih tes pack dan langsung tes pack di kamar mandi. Dan nyatanya hasilnya positif. Tapi waktu di USG gak ada janinnya tapi udah ada kantongnya. Kata dokter, usia 7-8 minggu itu harusnya udah ada janin dan udah ada detak jantung. Nah, di sana aku mulai kaget dan khawatir serta cemas juga. Ini kenapa ya dengan janin aku? Kenapa dengan aku? Terus aku sempet down juga. Di sana dikasih saran sama dokter untuk dikasih obat penguat kandungan juga, tapi suamiku nggak mengizinkan. Sepulang dari periksa USG di dokter tersebut, aku nangis. Di jalan aku juga nangis, sampai rumah pun aku nangis. Dan di sana aku cerita sama suamiku, ini beneran hamil gak ya? Tapi kok belum ada janinnya? Padahal seusia kandunganku 7 minggu sampai 8 minggu harusnya udah ada detak jantung. Dan aku mulai buka-buka YouTube, mulai buka-buka TikTok, sampai aku masuk grup hamil di Telegram. Jadi aku cari-cari pengalaman teman-teman. Nyatanya ada juga 1 bulan setelah USG itu USG lagi tapi di dokter yang berbeda. Dan aku mencoba cara tersebut. 1 bulan kemudian aku USG di dokter yang berbeda. Nah, setelah 1 bulan dari USG yang pertama, jadi ini USG yang kedua di dokter yang berbeda. Ini aku pilih dokternya terserah suamiku. Dokter laki-laki juga nggak apa-apa, tapi niatnya kan periksa. Jadi di sana aku
periksa waktu itu bukan jarak 1 bulan, tapi usia kandunganku 5 bulan. Jadi jaraknya 3 bulan sampai 3 bulan lebih dari jarak USG yang pertama. Nah, di sana memang sih hanya 2 dimensi, tapi aku cukup apa ya namanya, cukup puas dengan penjelasan dokter karena waktu itu janinku sehat banget dan lincah, aktif di dalam kandungan aktif, dan waktu itu saat di USG dia lagi makan. Tapi selama trimester pertama itu USG kedua ya, USG kedua di Dokter Agung. Jadi di sana dokternya ramah banget ya. Itu menginjak trimester kedua, jadi kandunganku agak lebih besar ya. Tapi mual-mualnya masih, jadi mual-mual itu sampai trimester kedua. Jadi selama hamil trimester pertama aku tuh nggak bisa bangun, nggak bisa beres-beres. Jadi kerjaan rumah yang ngerjain itu suamiku. Tapi alhamdulillah suamiku ngerti, dan aku bersyukur banget tiap semester tiap mau bangun jadi kerjaan rumah udah beres. Jadi suami berangkat kerja, kerjaan rumah semuanya udah dikerjain sama suami. Dan selama hamil trimester 1 itu pula aku juga banyakin makan protein, entah itu protein hewani atau protein yang dari tumbuhan. Jadi aku makan telur puyuh itu banyak banget, tiap pokoknya 1 minggu itu habis 1 kilo sampai aku nggak bisa PO. Nah, selain mengkonsumsi protein yang dari telur puyuh tadi, aku juga konsumsi sayur-sayuran seperti halnya kacang hijau. Jadi aku ambil airnya saja, kacang hijau aku rebus sampai mendidih. Nah, airnya itu aku minum tanpa ada campuran apapun. Katanya sih itu bisa meningkatkan pertumbuhan otak janin di dalam kandungan karena termasuk mengandung protein yang cukup. Nah, tak lupa selama trimester 1 karena itu merupakan pertumbuhan pesat janin di dalam kandungan, meskipun aku USG sebelumnya itu nggak tampak janin di dalam kantong. Jadi aku tetap positive thinking kalau janinku sehat dan tumbuh seusianya di dalam kandunganku. Jadi aku tetap konsumsi protein tiap hari, air kacang hijau, rebusan kacang hijau itu tiap 3 kali sehari kalau nggak salah aku, sama telur puyuh tadi aku rutinin. Dan jangan lupa minum vitamin hamil ya. Selama trimester 1 itu emosi terpengaruh sekali ya, karena dulu itu aku bawaannya marah-marah atau emosi sama suami. Jadi para suami harus sabar ketika istrinya sedang hamil, terutama di trimester 1. Dari semua penjelasan yang aku jelaskan, apa saja yang aku rasain selama trimester 1 dan apa saja yang aku lakukan di trimester 1, dukungan keluarga itu sangat penting ya. Dukungan orang-orang terdekat itu sangat penting. Jadi selama kita hamil trimester 1 dan memicu perkembangan emosional kita yang menjadi bumil apalagi kita yang baru hamil anak pertama, itu memicu emosi ya, sangat memicu emosional kita. Jadi dukungan dari keluarga terdekat, entah itu secara lisan, entah itu secara tindakan, itu sangat mempengaruhi emosional kita. Sedikit cerita, jadi itu aku selama hamil tinggal bersama mertua, dan mertuaku itu suka banget lingkungan yang bersih. Dan dengan kondisi yang aku hamil trimester 1 tidak memungkinkan untuk membantu membersihkan rumah. Jadi para suami atau suamiku yang ngalah ngertiin aku, jadi dia gantiin posisi aku yang sebelumnya aku yang membersihkan rumah, yang membantu masak. Jadi di situ suamiku menggantikan peran aku selama hamil trimester pertama, karena waktu itu aku nggak bisa bangun, lemes banget bawaannya, dan mual-mual parah, dan nggak mau makan dulu trimester 1 itu yang aku rasakan. Tapi tetap konsumsi protein yang banyak dan jangan lupa vitamin hamilnya.
Jadi buat kalian yang baru hamil dan menginjak di trimester pertama, apa saja yang kalian rasakan tulis di kolom komentar ya. Untuk aku pribadi, itu yang aku rasakan, hal yang pertama aku rasakan yaitu mual-mual parah. Yang kedua, bed rest itu nggak bisa bangun ya, bukan nggak bisa bangun, lemes banget buat bangun. Yang ketiga, aku males mandi. Katanya kalau mual-mual parah itu anaknya cewek karena rewel banget, katanya sih gitu. Terus hal apa saja yang aku lakukan selama hamil trimester pertama? Yaitu yang pertama, tetap konsumsi protein, yaitu protein hewani maupun nabati. Kalau aku dari telur puyuh sama air rebusan kacang hijau. Yang kedua, tetap konsumsi susu hamil. Jadi jangan lupa ya, kalau aku pakai yang merek ini. Untuk kalian sesuai selera aja sih. Aku biasanya suka yang rasa stroberi. Dan kalau kalian tahu, susu hamil itu hanya aromanya saja, rasanya tetap tawar. Nah, untuk yang ketiga, dukungan dari keluarga itu penting ya, karena bisa memicu mindset kita dan emosional kita. Oke, itu penjelasan pengalaman aku hamil trimester pertama. Buat kalian yang punya pengalaman hamil di trimester pertama, bisa tulis di kolom komentar. Semoga ada hal-hal yang bisa kalian petik dari video aku, dan semoga video yang aku share ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel aku ya, dan bantu channel aku supaya berkembang. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Udah dulu ya. Buat kalian yang udah nonton video aku, terima kasih banyak. Dan semoga video ini, sekali lagi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bye bye.